apakah orang yang dari kecilnya belum diakikoh boleh berkorban? Ini pertanyaan pertama. Begini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau pertanyaannya apakah orang yang belum akikoh boleh berkorban, jawabannya boleh. Orang yang dari kecil belum diakikoh, sekarang sudah tua, yang bersangkutan pengen berkorban, apakah boleh? Jawabannya boleh. Karena akikoh tidak mensyaratkan korban. Kalau jenengan tanya, apakah orang yang tidak wudhu boleh sholat? Jawabannya enggak boleh. Karena syarat sahnya sholat adalah wudhu, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Itu syarat sahnya sholat. Tapi akikoh tidak mensyarati korban. Hati-hati dengan bahasa fikih. Tapi kalau bahasanya begini benar, sebaiknya orang yang belum akikoh jangan korban, tapi akikoh saja. Itu benar kalimatnya. Mendahulukan akikoh terlebih dahulu karena dia belum akikoh. Karena akikoh ini sunnah muakkad. Sunnah muakkadnya atas orang tua terhadap anaknya. Lil qadiri alaiha, bagi yang sanggup mengerjakannya. Akikoh itu Bapak Ibu disembelih pada hari ke-7 setelah kelahiran. Kalau tidak sanggup, kelipatannya 14. Belum longgar 21. Belum longgar 28. Belum longgar berapa? Oh, loncat. Habis 28 berapa? 7 lagi. 35. Habis itu dalam 40 hari. Nah, kalau nggak mampu juga, terserah jenengan sampai kapan mampunya. Tapi gugur sunnah muakkadahnya kalau anak kita baligh. Begitu anak baligh, ternyata panjenengan sampai anak baligh belum mampu akikoh juga, mengakikohi anaknya, maka gugur sunnah muakkad. Tinggal sunnah biasa. Jadi kalau sudah baligh, akikohnya jadi sunnah biasa. Mau diakikohi bagus, enggak juga ya enggak apa-apa. Makanya panjenengan Pak, ingin mengakikohi diri sendiri, boleh. Sunnah dia, jadi sedekah bagi kita. Diakikohi bagus, enggak juga enggak apa-apa. Tapi muakkadnya sudah gugur. Anaknya tidak tergadai lagi. Tidak tergadai dikarenakan orang tuanya memang tidak mampu. Masa tergadainya menurut madzhab Syafi'i sampai anak baligh. Kalau sudah baligh, ternyata nggak mampu juga, lepas gadai dengan sendirinya. Tapi zaman sekarang nih, pengen akikoh lebih dahulu, itu lebih bagus. Tapi tidak mensyarati. Hati-hati bahasa fikih. Tidak mensyarati. Jadi akikoh tidak mensyarati kurban. Jadi kalau pengen kurban silahkan, tetapi mau akikoh dulu lebih bagus bagi kita. Jadi bahasa kitanya apa? Terserah kita. Bahasa Jermannya sakarepmu. Ini bahasa Jerman kasar ya Bu bahasanya ya. Silahkan. Ini bahasanya sedemikian rupa. Mau akikoh silahkan. Enggak bid'ah, tidak. Mau korban saja juga silahkan. Tapi sebaiknya dahulukan akikoh. Tapi beda statusnya begini. Panjenengan punya anak. Anaknya ini belum diakikohi. Tapi korban nanti, pengen korban, itu jangan. Akikohi saja anaknya, jangan korban. Begitu maksudnya. Karena mengapa? Anak itu masih dalam masa sunnah muakkadah. Orang tuanya mengakikohinya. Kecuali begini, Ustaz, saya ini bakal akikoh, tapi rencana pakai walimah. Akikohnya nanti berhajian. Ini haji mau korban dulu. Kalau diazamkan boleh. Ya Allah, saya korban dulu di hajian. Nanti habis itu saya akan akikahan. Tapi kita memang ada persiapan dan mampu. Silahkan, tidak mengapa. Dia tidak saling mensyaratkan. Jadi begitu. Yang kedua, sekarang pertanyaannya. Bolehkah korban
atas nama orang lain? Jawabannya boleh. Jadi korban kita di atas namakan orang lain. Boleh. Itu namanya menghadiahkan korban. Termasuk juga berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Walaupun bukan orang tua kita. Boleh. Apalagi untuk orang tua. Hukumnya sunnah. Berkorban atas yang wafat meninggal dunia. Jadi mengatasnamakan korban ke orang lain itu namanya hadiah, boleh. Mengatasnamakan korban kepada orang yang meninggal dunia juga boleh. Apalagi itu orang tua kita. Jadi kejadiannya begini, Pak. Imam Ali annahu yudhi bikabisain. Beliau menyembelih 2 ekor kibas kambing. Kemudian beliau berkata ketika sembelihan, hadza anni, kambing yang satu atas nama saya, wa hadza anin nabi, yang satu atas nama Nabi. Orang nanya, Ali, Nabi kan sudah wafat, ngapa lagi korban atas nama orang yang sudah wafat meninggal dunia? Kata Imam Ali, yang nyuruh aku mengerjakan ini adalah Nabi sendiri. Fala ada'uhu abada, dan saya tidak akan meninggalkannya selama-lamanya. Sakjane sebenarnya Imam Ali itu pengen korban atas bapaknya dan ibunya. Cuman bapaknya Ali siapa namanya? Ratno. Subhanallah. Oh, yang punya rumah punya anak Ali. Subhanallah. Ini Ali juga. Bapaknya Ali sinten? Suraji ya. Allahu Akbar. Ternyata ibu-ibu pinter gaul juga ya. Nah, bagus begitu biar nggak ngantuk ya, Bu ya. Bapaknya Ali sinten? Ratno. Suraji ya. Jadi Imam Ali niku bapaknya siapa namanya? Masa nggak tahu? Ali bin Abi Thalib. Jadi Abu Thalib. Sebetulnya Imam Ali itu korbannya atas nama bapaknya. Cuman bapaknya kan mati belum taslim. Wafatnya belum muslim. Masih kafir. Maka Imam Ali nggak bisa menghadiahkan korbannya kepada bapaknya. Maka pengganti bapaknya adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi sudah cukup pahalanya, Kanjeng Nabi niku Pak, pahala cukup. Dijamin masuk surga. Masuk surga yang paling pertama sekali. Hanya saja Imam Ali melakukannya karena baktinya kepada Nabi sebagai pengganti orang tuanya. Maka hukum asalnya sunnah dalam madzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sunnah berkorban atas yang wafat meninggal dunia, termasuk kesunahan sedekah. Makanya sedekah atas orang meninggal itu sunnah, Bapak Ibu. Itu tahlilan, sedekah itu hukumnya sunnah. Makanya sahabat nanya, apa yang fa'uha inta sodaktu anha, mamaku mati ya Rasul, apakah mamaku dapat pahalanya bila aku sedekah atas nama dia? Jawab Nabi, na'am, iya, tasodak anha, sedekah atas nama mamamu. Ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Lalu dia nanya lagi, ayu sadaqati afdol, apa sedekah yang utama? Sakyul ma, bagikan air minum. Maka kalau ada yang meninggal, Bapak Ibu, enggak ketang air minum, jadilah beli air minum. Apa mereknya ini? Glos ya. Ini berapa sekerdusnya? Enggak tahu, enggak pernah beli ya. 20.000 lah anggap ya. Jadi kalau sekerdus kan 20.000, 100.000 cepet dapat 5 dus. Jadilah Ustadz nggak punya duit buat beli air mineral, sudah air sumur, direbus, dikasih yang hitam-hitam sama yang manis-manis. Ustadz kayu bakar basah, gasnya lagi habis, nggak bisa ngerebus air, ya sudah air sumur, masukin tekok, tuangin di gelas, bagikan, tapi jangan ngomong-ngomong. Takut banyak yang nggak mau minum, takut anyang-anyangan. Ya kalau cuman air minum mah sanggup.
Lebih dari minum apa ya Rasul? Kata Nabi, fa'etamut to'am, silahkan sedekah makanan. Jadi gaya tahlilan itu sedekah minum makanan itu manfaat buat yang wafat meninggal dunia. Silahkan kalau mampu. Kalau nggak mampu ya jangan maksa. Yang nggak boleh tuh gara-gara tahlilan rumah kegadai. Awas Pak Ratno, gara-gara tahlilan kegadai nih. Rumah bedah rumahnya. Ladang kejual gara-gara tahlilan, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau ada kelonggaran sedekah silahkan. Kalau maksa ya nggak boleh. Besar pasak daripada tiang. Biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Nah itu yang jangan. Baik, yang kedua ya. Selanjutnya, cara membagi akikoh. Bagaimana cara membaginya? Kulu waddakhiru watasaddaqu. Makanlah, kemudian hadiahkanlah, lalu sedekahkanlah. Jadi makanlah, hadiahkanlah, lalu sedekahkanlah. 3 bagian. Bagian yang pertama makan. Bagian yang kedua hadiahkan. Bagian yang ketiga sedekahkan. Apa yang disebut hadiah-hadiah itu? Kurban dibagikan kepada tetangganya yang mampu. Itu namanya hadiah. Jadi orang kaya boleh menerima korban. Dan sedekahkanlah. Seandainya yang miskin banyak, maka korban disedekahkan semua. Tapi kalau cukup bagiannya sak Pancasila umpama ini, korban sekian sapi, sak Pancasila kebagian semua, silakan bagi rata. Walaupun cuma sekilo-sekilo. Yang kaya yang miskin makan semua. Dan keluarga yang berkorban, yakulu ahlul bait, keluarga yang berkorban boleh makan daging kurban maksimal 1/3. 33% Pak. Itu kalau beleh dewe, ngulit dewe, nyacah dewe, bagi sendiri. Tapi kalau pakai panitia kurban ya jangan kebangetan. Bawa sapi ke panitia kurban, aku minta 1/3. Panitia jawab, ingat ya Pak, ambil sapi kamu. Bawa pulang beleh dewe, urus sendiri. Enggak ikhlas kalau kebanyakan. Yang ngurus emang siapa? Yang capek juga kita. Jadi orang yang berkorban ini sekaligus ada pertanyaan, apakah orang yang berkorban boleh makan daging kurban? Jawabannya boleh. Bahasa fikihnya begini, wala ya'kulul mudhahi say'am minal udhiyatil mangdurah. Orang yang berkorban wala ya'kulul mudhahi, tidak boleh orang yang berkorban makan syai'an sedikit pun minal udhiyati dari korban al-mangdurah, korban nazar. Jadi orang yang korban itu nggak boleh makan kalau korbannya korban nazar. Korban nazar itu apa? Contoh, Ustadz Gatot nadar, ya Allah, seandainya saya dapat janda misalnya lagi ngapura nggih, seandainya saya dapat janda lagi sebelum Idul Adha, maka saya nazar nyembelih seekor sapi kurban. Nah ini karena korban nazar, Ustadz Gatot nggak boleh makan. Tapi istrinya makan hati. Ini kok Bu Nyai Gatot kayaknya agak kuru ya. Jangan-jangan makan hati nih. Makanya jenengan Bu, kalau yang gemuk-gemuk, melar, gembrot ya, semok, diejek karena gemuknya, jawabannya begini, saya gemuk karena makan nasi, bukan karena makan hati. Iya, keren kan? Biar yang langsing-langsing itu nggak songong. Jadi sekali lagi, korban nadar, misalnya Pak jenengan nadar, kalau anak saya dapat jodoh, nanti riaya korban saya akan kurban kambing. Yang nadar, yang ikrar nggak boleh makan. Atau misalnya kita korban nadar, kalau saya keterima PNS umpama, maka korban sapi.
Maka yang ikrar tidak boleh makan. Selanjutnya wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwi'i biha. Dan boleh orang yang berkorban memakan korban sunnah biasa. Jadi bukan nadar. Kalau kalimatnya begini, ya mudah-mudahan panen tahun ini lancar. Kalau panennya lancar, banyak, insya Allah mau korban. Itu bukan nadar ya Pak. Itu baru niat. Jadi bahasanya tetap korban sunnah. Jadi bukan korban nadar. Selanjutnya, pertanyaan yang berikutnya. Anak bisa tidak mengakikohi orang tua? Anak bisa tidak mengakikohi orang tua? Enggak bisa. Tetapi menghadiahkan bisa. Ingat ya. Enggak kebalik lah masa anak mengakikohi orang tua. Itu sama saja anak menyusui emaknya gitu. Ya kesedot namanya. Enggak bisa lah. Anak menyusui bapaknya, pencabulan namanya. Enggak boleh itu. Tapi anak mengakikohi orang tua kalau bentuknya begini, Pak, aku sudah beli kambing. Karena bapak belum pernah akikoh, maka tak hadiahi akikoh sama bapak. Silakan bapak akikoh. Kalau dia masih hidup. Kalau dia masih hidup. Nah, seandainya orang tua sudah wafat, ulama tetap beda pendapat. Disamakan dengan menghadiahi karena hukum sunnah muakkadnya sudah gugur menjadi sunnah biasa, sama saja menghadiahi akikah. Jadi kalimatnya bukan mengakikahi tapi menghadiahi pahala akikah. Walaupun begini saya tegaskan lagi Pak, karena rata-rata jenengan ini lahirnya kalau nggak zaman Jepang, zaman Belanda ya. Rata-rata zaman Jepang, zaman Londo itu Pak, jangankan mau akikoh, makan aja susah, gitu bengge. Makan aja susah loh Pak. Jadi orang tua itu nggak sanggup akikoh itu bukan karena melalaikan, karena memang nggak sanggup. Artinya kalau sudah sampai balik orang tua memang nggak sanggup mengakikohi anaknya, maka gugur sunnah muakkad jadi sunnah biasa. Diakikohi silahkan, enggak juga yang enggak apa-apa. Pengen longgar anaknya, pengen menghadiahi akikoh orang tuanya, silahkan monggo. Tapi ingat, tidak lagi menjadi syarat, tidak sunnah muakkad dan bukan sebuah kewajiban. Jadi begitu. Selanjutnya, orang yang kurban bolehkan makan daging kurban? Tadi sudah kejawab ya. Selanjutnya, umur hewan kurban. Nah, ini ketentuan umur hewan kurban menurut fikih. Disebutkan wa yujzi'u fihal jaza'u minad do'ni. Al-jaza' itu biri-biri ya. Kalau dia biri-biri itu boleh dia umur setahun kurang, boleh. Kalau biri-biri, yang penting ma'au pasanatan au qarabah. Genap setahun atau mendekati setahun. Itu kalau biri-biri. Sedangkan watani minal ma'zi, kalau jenis ma'iz ya, apa namanya itu kambing kita, kambing Jawa lah Pak ya. Kalau jenis kambing kita itu minimal setahun. Ma'au pasanatan minimal setahun, masuk tahun yang kedua. Atau kalau bingung sudah poel giginya. Sudah tanggal giginya. Kalau bingung betul tentang umur hewannya, kambingnya atau biri-birinya, karena waktu lahir nggak dibikinkan akte kelahiran, jadi bingung tanggal berapa lahirnya, sudah setahun atau belum, maka Bapak Ibu tandain sudah poel giginya. Bapak-bapak udah poel belum? Siap dikorbankan itu ya. Selanjutnya, wataniyu minal ibil, wataniyu minal bakor. Cukup umur untuk ibil. Al-ibil itu unta. Unta itu rata-rata ulama menyepakati cukup umurnya itu ma'aufa arba'a sanawatin, 4 tahun. Karena unta kan nggak cepat pembesarannya, 4 tahun. Kalau untuk jenis sapi itu wataniyu minal bakar. Kalau sapi itu ma'aufa sanatain wa dakhala fi thalitsah. Kalau sapi itu umurnya 2 tahun. Masuk tahun yang ketiga. Itu bisa digunakan untuk berkorban. Selanjutnya yang berikutnya, tapi ingat,
nggak boleh cacat. Hewan kurban tidak boleh cacat. Arbaun la tujzi'u fid dhuhaya. Ada 4 perkara yang nggak boleh digunakan untuk berkorban. 1. Al-aura'ul bayyinu awaruha. Hewan yang buta. Al-bayyinu, jelas-jelas butanya. Al-bayyinu awaruha, jelas butanya. Jadi kalau kambingnya buta nggak boleh digunakan berkorban. Tapi kalau kambingnya baru kena katarak, boleh, nggak apa-apa. Kambingnya dikasih kacamata, rabun jauh, rabun dekat, nggak apa-apa, masih boleh. Tapi nek picak buta, nggak boleh. 1 atau dua-duanya. Selanjutnya, wal arja'ul bayyinu arajuha. Hewan yang pincang, jelas-jelas pincangnya. Pincangnya berarti cacat permanen. Kakinya potol atau pincang permanen. Umpama jenengan Pak, bawa sapi mau korban, pas mau diturunkan sapinya loncat kecetit. Itu masih boleh dikorbankan karena belum permanen. Kan baru kecetit. Mau dibawa sangkal putung tanggung kan? Makanya ya udahlah, beleh aja korban. Tanggung amat ke sangkal putung ya. Itu belum cacat pincang, belum, baru kecetit aja nggak apa-apa. Tapi pas beli sapi pincang, tanya sama tukang sapinya, sejak kapan pincangnya? Tahun lalu, cacat kan? Nggak boleh digunakan untuk berkorban. Selanjutnya yang berikutnya, wal maridatul bayyinu maraduha. Hewan yang sakit, yang tepar, benar-benar sakit, nggak boleh. Contoh, kambing masuk angin. Ini orang Indonesia ini payah, korban kambing, kambingnya dimandiin, disampoin, mandiin, sampoin, di make upin, dikacain, kambingnya masuk angin. Nggak jadi buat korban. Kalau sapi dimandikan seneng, kebo dimandikan seneng. Kalau kambing yang jangan, Bu. Kan ada kambing yang nggak suka mandi. Ada nggak kambing yang suka mandi? Di sini jangan-jangan ya. Allahu Akbar. Selanjutnya, wal ajfa. Hewan yang kurus kering, nggak boleh. Sampai sumsumnya kering, tulang rusuknya nongol, perutnya aja kempot, matanya kuning. Kayak kena hepatitis ya. Kambing, sapi yang kurus kering nggak boleh digunakan berkorban, nggak sah korbannya. Kadang-kadang kebalik Pak, kambingnya kuru, yang korban gemuk. Kata panitia korban, apa nggak kebalik ini? Ini jangan-jangan orangnya pantas dikorbankan ini. Ya, di 4 yang tidak boleh digunakan untuk berkorban. Kemudian yang berikutnya, wa yujzi'ul khasiyu. Boleh korban hewan yang dikebiri. Sapi majir ya. Majir itu perempuan ya Bu ya. Yang majir boleh ya. Majir boleh, sapi majir boleh. Sapi dikebiri juga boleh. Yang dikebiri itu ngapa? Sapi yang suka pencabulan ya. Makanya dikebiri ya. Subhanallah, misalnya. Sapi yang dikebiri, kambing yang dikebiri boleh. Sapi majir, kambing majir. Majir itu apa sih? Nggak beranak lagi ya? Nggak beranak lagi, menopause mungkin ya. Atau mandul ya. Atau sengaja digemukkan Pak. Kayak sapi penggemukan kan? Tidak untuk peranakan, tapi untuk penggemukan. Boleh, nggak apa-apa, sah. Wal maksudul korni, retak tanduknya juga boleh. Retak tanduk juga boleh. Wala yujzi'ul maqtu'atul udhuni wad danab. Tidak boleh dikorbankan hewan yang putus telinganya. Jadi kalimatnya Bapak Ibu, la yujzi'ul maqtu'atul udhun, putus telinga, walad danab, atau putus ekornya, nggak boleh. Sapi kok nggak ada ekornya, putus. Mana ekornya? Kemarin diambil buat sop buntut misalnya. Iya, nggak sah digunakan berkorban. Kecuali buntutnya bawaan lahir nggak ada. Telinganya bawaan lahir nggak ada, nggak apa-apa. Ya, kalau telinganya sobek aja masih boleh ya. Al-maktu'ah itu putus Pak, bukan sobek, putus ya. Jadi sedemikian rupa. Baik, pertanyaan berikutnya. Umur hewan kurban sudah. Selanjutnya, bolehkah kurban arisan?
bolehkah kurban arisan? Begini, arisan itu patungan ya Bu? Ya. Ada 2 kasus korban patungan. 1 sapi patungan orang 7. Boleh dan gugur sunnah muakkad bagi 7 orang itu. 1 sapi kalau buat orang 7. Boleh patungan orang 7 dan gugur sunnah muakkad bagi orang 7. Tapi bagaimana 1 kambing atau 1 sapi dibeli ramean? Misalnya 100 orang warga dusun 5 patungan beli seekor sapi. Apakah sah sebagai korban? Jawabannya sah sebagai korban. Sah sebagai korban. Tapi tidak menggugurkan kewajiban. Nah, gugur kewajibannya hanya buat 7 orang. Karena sapi untuk 7 orang. Caranya kayak mana Pak biar gugur kewajiban? Atas namakan 7 orang. Tapi jangan diniatkan kayak utang arisan ya Bu ya. Nanti 7 orang mati di luar enak amat dia ya. Nggak bayar lagi. Jangan kayak utang piutang. Pokoknya ini 1 sapi 7 orang. Sapi berikutnya 7 orang. Masih boleh itu untuk gugur kewajiban. Atau tidak di atas namakan 7 orang nggak apa-apa. Jadi pahala korban seekor sapi dibagi seluruh warga dusun 5. Nggak apa-apa. Kayak korban di sekolah ya Pak. Di sekolah itu siswa patungan. Ada yang 100.000, ada yang 50.000 untuk beli seekor sapi. Maka sah sebagai korban selama dia disembelih pada hari raya korban dan pahalanya dibagi. Tapi nggak nggugurin kewajiban, nanti jenengan ditagih, Pak, jenengan kan kaya sugih, yuk ikut korban. Udah, di mana Pak? Nang sekolah. Anak saya 50.000 enak aja. Tidak menggugurkan sunnah muakkad. Jadi korban itu Bapak Ibu sunnah muakkad. Wal udhiyatu sunnatum muakkadatun. Korban itu sunnah muakkad bagi orang yang mampu setiap tahun. Setiap tahun. Jadi bukan seumur hidup sekali ya. Setiap tahun. Selama dia mampu. Maka yang mampu tidak gugur sunnah muakkadnya dengan korban yang rame-ramean itu. Dia tetap harus korban sendiri lagi. Tapi kan karena kita 100.000, 50.000 kan karena nggak mampu untuk nyembelih seekor sapi tersebut, maka sah sebagai korban tapi tidak menggugurkan sunnah muakkadnya. Dapat sunnah biasa, pahala korbannya dibagi rame-rame. Itu maksudnya. Baik, saya bacakan dulu keterangannya. Wa tujzi'ul badanatu an sab'atin, diperbolehkan seekor unta untuk 7 orang. Wal baqaratu an sab'atin, dan sapi atas 7 orang. Wasyatu an wahidin, dan kambing untuk 1 orang. Jadi kambing itu hanya menggugurkan sunnah muakkad untuk 1 orang. Tapi 10 orang patungan beli seekor kambing boleh, semua dapat pahalanya, tapi tidak menggugurkan sunnah muakkadnya. Itu maksudnya. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Kurban patungan sudah. Kambing untuk 1 keluarga. Bolehkah kambing di atas namakan 1 keluarga? Kalau yang sunnah muakkad di 1 keluarga itu cuma 1, boleh, nggak apa-apa. Yang lain dapat berkah pahalanya. Misalnya bapaknya saja. Tapi kalau bapaknya PNS, mamanya PNS bergaji, gajinya gede semua, anaknya juga bergaji. Yang sunnah muakkad bukan 1 orang. Ada 4 orang, ya 4 kambing itu minimal. Kalau sapi itu ngambil 4 bagian. Sampai sedemikian rupa. Ada yang ngomong, enggak kok Ustaz. Wong Nabi pernah kok korban seekor 1 kambing untuk seluruh umatnya. Iya. Nabi korban, kalimatnya begini. Allahumma taqabbal min Muhammadin. Wa min ali Muhammadin. Wa min ummati Muhammadin. Nabi pernah korban seekor kambing. Ya Allah, korban ini dari Muhammad. Dari keluarga Muhammad. Dan atas nama seluruh umat Muhammad. Boleh. Itu namanya hadiah pahala korban untuk semua umatnya. Tapi dia tidak menggugurkan sunnah muakkad. Jenengan diajak korban, Pak, korban. Udah. Dikorban sama Nabi. Ya nggak boleh. Nggak menggugurkan sunnah muakkad. Nabi karena dia pemimpin kita, Nabi kita, boleh dia menghadiahkan. Kayak negara kita, Pak Jokowi. Nanti Pak Jokowi korban, pas hari raya korban. Lalu dia berkata, Allahumma taqabbal min Jokowi. Wa min ali Jokowi, wa min ummati Jokowi. Ya Allah, terimalah korban ini dari Jokowi,
dari keluarganya Jokowi, dari semua rakyat Jokowi. Boleh? Tapi kita nggak boleh ngebantah. Pak, korban udah dikorbanin sama Jokowi. Nggak boleh. Nggak menggugurkan sunnah muakkad, tapi boleh menghadiahkan pahala korbannya itu. Itu maksudnya. Baik, selanjutnya terakhir. Bolehkah menjual kulit hewan kurban? Di Pancasila kulitnya dijual apa dimakan? Ya, geragas semua ya, Pak. Ya enggak lah. Orang kota itu kulit banyak kebuang, Pak. Karena pemales. Apalagi wayah korban banyak. Kulit banyak kebuang, Bu. Makanya di kota itu kulit banyak dijual, Pak. Karena takut kebuang. Kan dipotong-potong. Kalau di Pancasila kan rajin-rajin. Kulitnya dibikin kikil ya, Bu ya. Padahal kulit itu sehat lah sebetulnya ya. Biar nggak gampang masuk angin. Makan kulit sapi biar tebal kulitnya. Allahu Akbar. Jadi kalau yang ditanya bolehkah menjual kulit hewan kurban, ada keterangan begini. Wala yabi'u minal udhiyah. Tidak boleh menjual apapun dari hewan kurban. Tidak boleh menjual. Tapi hukum tidak boleh begitu menjelaskannya. Itu masih ngambang. Bunyi hadisnya begini. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Jadi barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, dianggap tidak ada kurban baginya, batal. Tapi ingat, jangan selip ini pakai domir. Pakai kata ganti. Man ba'a, barang siapa yang menjual jilda kulit udhiyatihi, kulit hewan kurbannya, nyanya siapa? Yang korban. Jadi kalau orang yang korban ngejual, maka tidak sah korbannya. Mikir, korban sapi, biaya habis banyak. Ambil pala, ambil kaki, ambil kulit, jual. Batal korbannya, nggak sah. Itu kalau yang korban. Tapi kalau yang nerima hewan kurban boleh. Misalnya jenengan Pak nang Bandar Lampung, karena masjid kan banyak yang korban tuh ya. Ada satu orang dapat 30 kilo Pak daging doang. Jadi jenengan kalau dapat 30 kilo, kalau dimasak semua kan kebanyakan. Jenengan mikir, waduh, ini yang selawek kilo jual sama tukang bakso nih. Misalnya kalau harga daging sapi 150, jual aja 100. Jadi selawek kilo, berapa itu kalau 100.000? 2,5 juta kan? Subhanallah. Jual 2,5 juta, boleh, nggak apa-apa. Yang 5 kilo dimasak, yang 25 kilo dijual, boleh. Karena kita yang nerima. Tapi jangan ngomong-ngomong. Jangan ketahuan orang, malu-maluin. Nanti jenengan jadi omongan orang sekampung, Bapak Ibu. Dasar serakah. Dapat korban banyak, bukannya dibagi-bagi, malah dijualin. Sah-sah saja, tidak jadi masalah itu, Pak. Karena mengapa? Itu sudah diberikan kepada yang nerima. Dia pengen ngejual, ya hak dia dong. Sah, korban orang tidak rusak. Makanya kalau di Bandar Lampung itu, karena kulit takut kebuang, sama panitia dijual. Tapi harus diakadkan. Pihak perwakilan yang korban mengakadkan, kasih sama panitia. Misalnya panitianya atas nama siapa? Atas nama Ustadz Gatot, kasih semua. Sama Ustadz Gatot dijual kulitnya, duitnya masuk kantong semua, boleh. Tapi dimusuhi sama kawan-kawannya paling. Nggak dibagi-bagi ya. Jadi dijual, digunakan buat apa? Terserah. Mau dibagiin kepada panitia, boleh Pak. Karena panitia termasuk yang berhak juga. Mau dikasih ke fakir miskin, silahkan. Tidak jadi masalah seandainya takut kulitnya mubadir atau kebuang. Selama yang menjual adalah orang yang menerima, boleh. Yang tidak boleh menjual adalah orang yang berkorban. Baik, sampai di situ. Sekarang kita buka, kalau ada pertanyaan langsung, saya persilahkan. Ya, silakan. Kita hadiah kurban ya, Bu. Boleh, bagus ya. Misalnya ke suami, ke orang lain saja boleh kok, Bu. Tapi kalau jangan ke suami tetangga.
Nanti tetangga curiga gitu ya. Jadi ke orang lain saja boleh. Misalnya ke guru, misalnya ya Bu ya. Apalagi kepada suami sendiri. Boleh, enggak masalah. Walaupun statusnya sudah cerai, cerai mati kan. Tetapi begini, ibu-ibu itu akan di surganya nanti akan dengan suami yang terakhir. Jadi ada janda nggak di sini? Banyak ya. Janda-janda ditinggal mati. Kalau jenengan nggak kawin lagi, maka jenengan di surga nanti akan bersama suami yang meninggal dunia itu. Kalau nggak nikah lagi. Tapi kalau nikah lagi ya sama suami yang terakhir, suami barunya. Makanya istri-istri Nabi haram dirabi siapapun. Karena dia tidak jadi ummul mukminin, tidak menjadi ummul mukminin lagi di akhiratnya nanti. Dia akan bersama dengan suami yang terakhir. Makanya ada ibu-ibu langsung buru-buru pengen kawin lagi. Ngapa Bu? Males aku ketemu dia lagi di surga. Allahu Akbar. Saking mualesnya Pak ketemu bini kayak gitu lagi, ketemu laki kayak gitu lagi. Allahu Akbar. Tapi jenengan jangan dulu salah sangka. Banyak janda-janda nggak kawin lagi, itu bukan karena dia terlalu cinta sama suami. Ada loh Pak, janda-janda nggak kawin lagi. Ngapa Bu nggak kawin lagi? Sayang sama suaminya. Bukan, kapok. Takut dapat yang kayak gitu lagi. Allahu Akbar. Baik, pertanyaan berikutnya silahkan. Monggo. Mumpung saya belum masuk Indosiar. Nanti kalau saya sudah gantiin Mamah Dedeh lain Bu. Kalau gantiin Mamah Dedeh sekali diundang ke sini berapa? Ini kan enak gratisan. Monggo silahkan. Cukup ya? Oke, sudah jelas semua. Baik, itu saja Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan. Sebelum kita akhiri dengan doa, nanti ada yang doa. Habis ini akan ada sholawatan dulu. Sebelum saya tutup, kita sholawatan. Karena penting, ada yang belum dibayar kayaknya ini. Entah apanya, apa tenda atau apanya. Terus biar buat kesinambungan juga bedah rumah yang berikutnya. Jadi mudah-mudahan gerakan serbu pusat juga rezekinya lancar. Bisa terus support bedah rumah di sini. Karena begini Bapak Ibu, selain bedah rumah, kita sekarang sedang menggarap pembangunan pondok pesantren di Desa Pajar Baru. Ya juga panitianya juga dari sini. Ketua panitia pembangunannya Ustadz Gatot. Kemudian ketua pelaksana pembangunannya Kang Edi gitu. Jadi memang dari sini juga Pak. Mudah-mudahan diberikan kelancaran pembangunan pondok pesantren di Pajar Baru. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin.